Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ana Fortuna Talunga, NIM 2019-05002. Saya mahasiswa program studi pendidikan matematika semester 6, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Citra Bakti Ngada. Kali ini saya akan membuat video tentang permasalahan matematika yang dihadapi oleh siswa SMP dan solusi yang diberikan oleh guru terhadap permasalahan tersebut. Selamat menyaksikan. Adik, selamat pagi. Selamat pagi, Kak. Oke, di sini kakak ingin mewawancarai adik tentang permasalahan-permasalahan yang adik temukan di dalam pembelajaran matematika. Sekarang adik di SMP kelas berapa? Kelas 2 mau naik kelas 9. Iya. Kelas 8 mau naik kelas 9. Oke. Di sini kakak ingin bertanya, di sekolahnya adik ada tentu ada pembelajaran matematika kan? Iya, ada. Oke, di sini kakak ingin bertanya, mungkin adik dalam belajar matematika, adik menemukan masalah-masalah yang membuat adik kurang paham tentang matematika itu sendiri. Ada misalnya dalam soal cerita, misalnya ibu kasih soal matematika, tapi dalam cerita gitu. Untuk cerita. Gitu ada nilai-nilai, misalnya nilai n, nilai x, itu saya tidak mengerti. Simbol-simbol matematika. Iya. Berarti. Oh iya. Terus masih ada lagi adik? Ada tentang rumus-rumus matematika, misalnya sama matematika dengan IPA, misalnya rumus-rumusnya saya tidak mengerti di situ. Oh iya. Oh mungkin adik belum terlalu paham tentang rumus-rumus matematika. Iya, Terus masih ada lagi adik? hanya itu saja. Oh iya. Oke baik. Adik berarti mungkin adik dalam belajar matematika itu yang pertama itu Permasalahan siswa. tentang simbol-simbol Pertama, matematika. sulit menghafal rumus dan simbol matematika. Kedua, sulit mengaplikasikan rumus matematika dalam soal cerita. Terima kasih adik. Selamat pagi. Pagi. Baik, selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mewawancarai Ibu. Yang pertama, saya minta Ibu perkenalkan diri dulu. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ibu Simplicia Itonia Taga, bisa disapa Ipon saja. Saya sekarang sedang bertugas sebagai guru mata pelajaran matematika di salah satu SMP di Gurela Selatan. Oke baik. Ibu di sini saya ingin mewawancara Ibu tentang solusi dari permasalahan yang siswa SMP hadapi dalam pembelajaran matematika. Di sini ada beberapa permasalahan. Yang pertama itu siswa kurang bisa menghafal rumus matematika dan simbol matematika. Terus yang kedua itu siswa kurang bisa mengaplikasikan rumus dalam soal cerita. Saya minta Ibu bisa memberikan solusi dari permasalahan tersebut. Oke, baik, terima kasih. Yang pertama di sini melihat dari masalah, kita perlu menelaah dulu masalahnya ini untuk satu siswa saja atau untuk sebagian besar siswa dalam satu kelas. Misalnya kalau untuk satu siswa, hanya untuk satu siswa saja, kita perlu telah ini berkaitan dengan masalah psikologisnya dia atau memang kemampuan dasarnya dia. Tetapi kalau berkaitan dengan sebagian besar siswa, berarti guru di sini perlu mengadakan yang namanya tindakan penelitian kelas. Nah, kita perlu analisis dulu, oh siswa ini kenapa kok sampai tidak bisa menghafal rumus matematika. Kebanyakan masalah yang saya hadapi di lapangan itu, sebagian besar siswa saya mengalami kesulitan itu karena mereka dasarnya tidak paham atau dari pengetahuan dasarnya sendiri ternyata kurang paham sebenarnya rumus yang mereka pelajari ini apa. Misalnya balok, volume balok adalah ya kebanyakan itu misalnya rumus persegi itu kan sisi kali sisi luas persegi sama dengan S pangkat 2 atau sisi kali sisi. Nah di sini kita langsung mendikte anak bahwa oh rumus persegi itu sisi kali sisi. Kita tidak menyadari bahwa itu sebenarnya memaksa anak untuk langsung dihafalkan. Sementara anak sendiri tidak mengerti ini sisinya ambil dari mana gitu. Jadi
kebanyakan di sini saya ambil penelitian tindakan kelas itu pembelajaran berbasis masalah dengan menggunakan pendekatan realistik matematika, di mana masalah-masalah matematika itu kita hadapkan ke anak. Jadi anak tidak hanya belajar dari buku, tidak belajar dari mana-mana, mereka belajar dari dunia nyatanya mereka. Persegi, kita ambil benda yang berbentuk persegi, terangkan pada anak yang dimaksud dengan sisi itu yang sebelah mana dan sebelah mana. Ketika menghitung luas, kita ambil yang mana, yang sisi dan sisi. Jadi mereka tuh paham, oh luas, ternyata rumus itu diambil dari paham yang seperti ini, tidak langsung dalam otak mereka sisi kali sisi atau segitiga setengah alas kali tinggi gitu. Mereka tidak ada bayangan alasnya yang mana, tingginya yang mana, sisinya yang mana. Tetapi mereka sudah ada dalam kepala mereka, oh bentuk segitiga tuh begini, alasnya sebelah sini, oh jadi rumusnya kalau begini mereka paham. Jadi itu nanti yang mereka bawa ke dalam soal matematikanya itu. Kita juga sebagai guru perlu melihat, kalau kita sudah menerapkan pendekatan realistik, artinya itu konsekuensinya sampai ke soal terakhir tidak harus soal yang kita bawa tuh bukan soal-soal kuno seperti soal zaman-zaman tahun berapa, itu kan masih yang panjang persegi adalah sekian. Kita perlu menelaah, kita harus membuat soal dalam bentuk cerita, memuat masalah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dalam satu soal itu anak perlu analisis sendiri, oh sudah diketahui itu dalam satu soal yang diketahui itu apa, yang ditanya ini apa, sehingga waktu jawaban dia runtut, dia tahu, oh saya tahu ini yang sudah diketahui dari soal ini apa, yang ditanya apa, saya tahu harus mengerjakan jawabannya seperti apa, seperti itu. Jadi saran dari saya untuk masalah yang adik Cindy dapatkan di siswa itu, sebaiknya gurunya menggunakan penelitian tindakan kelas dengan menggunakan pendekatan realistik matematika. Ya, jadi adik bisa tahu sendiri realistik itu kita bangun dari kehidupan sehari-harinya anak, sehingga matematika itu tidak berbasis pada menghafal, pokoknya perkalian itu harus menghafal segala macam, tetapi harus dibangun dari masalah sehari-harinya mereka. Seperti itu saja. Iya, seperti itu saja. Baik, terima kasih Ibu. Selamat pagi.